Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Dan saat ini kami ada semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami Tuhan. Buatlah kami mengerti akan maksud-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat 17. Tertulis demikian, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin memiliki kehidupan yang tenang. Saudara dan saya pun pasti demikian. Kita semua ingin ketenangan, hati tenang, keluarga tenang, pekerjaan tenang, semuanya tenang. Saya ingat 5 tahun yang lalu, saya pernah tinggal di asrama gereja di sebuah kota kecil yang wilayahnya cukup luas di negara Ceko. Namun penduduk di kota ini hanya berjumlah 3.000 orang. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan masih sangat alami. Ada danau kecil di dekat tempat tinggal saya. Suasana di kota ini sangat sepi dan begitu tenang. Saya merasa di sini begitu sunyi. Tapi pada saat itu saya berpikir bahwa ini adalah momen retreat dengan Tuhan, yaitu saat di mana saya mundur dari hiruk-pikuk dan keramaian, serta mengambil waktu merenung dan bersekutu dengan Tuhan. Biasanya kalau ada acara retreat gereja, kegiatan retreat akan diadakan di daerah pedesaan atau pegunungan dengan maksud agar semua peserta bisa merasakan ketenangan dan bisa lebih khusyuk dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyadari satu hal penting, bahwa ketenangan yang kita alami tidak ditentukan dari tempat di mana kita berada. Memang suasana desa yang sunyi bisa disebut tenang, tapi itu belum tentu menenangkan hati kita. Hati kita tidak akan pernah tenang bila kita melupakan satu hal, yaitu Tuhan. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 ini dikatakan, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Dari ayat ini saudara kita memahami bahwa kalau ada kebenaran, maka akan ada damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti akan tenang hidupnya. Bandingkan dengan orang yang hidup dalam kejahatan, dalam ketidakbenaran, hatinya akan gelisah, tidak tenang karena dikejar-kejar oleh kesalahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 6 kita mengenal siapa kebenaran itu. Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah kebenaran. Jadi di mana ada Kristus, di situ ada damai, ketentraman dan ketenangan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang terkasih, bersama dengan Tuhan Yesus kita mengalami damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Damai sejahtera inilah yang membuat kita tenang dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mazmur 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Tuhan Yesus adalah Allah. Dia datang sebagai manusia untuk menebus segala dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman kebinasaan.
Dia adalah Allah dan kebenaran. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, kita akan tenang senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun dan dimanapun, mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Hiduplah dalam kebenarannya, agar hidup kita senantiasa ada dalam ketenangan. Saudara tidak perlu pergi jauh-jauh ke desa yang terpencil, ke kota yang sunyi, untuk mendapatkan ketenangan hati. Cukup mendekat kepada Tuhan. Milikilah Kristus dalam hidup saudara, dan saudara akan mengalami damai sejahtera, sukacita, ketenangan dalam hati dan kehidupan saudara. Mungkin situasi pekerjaan, situasi tempat tinggal, atau situasi di mana saudara berada saat ini tidak tenang, ribut, tapi saudara secara pribadi tetap dapat mengalami ketenangan karena Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan saudara, memberikan damai sejahteranya dan ketenangan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan saat ini, yang sudah kami dengar dan yang mengajar kami, memberikan kami pengertian bahwa ketenangan hanya kami alami dan kami dapatkan di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini tidak dapat memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan ketenangan. Hanya Engkau, ya Tuhan, yang sanggup memberikan itu kepada kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, karena dalam segala situasi dan keadaan di hidup kami, hati kami tetap dipenuhi dengan ketenangan yang dari Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera, sehingga hati kami tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir soal apapun juga, tapi senantiasa tenang di dalam Engkau, Tuhan. Meteraikanlah, ya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami terus bertumbuh di dalamnya, dan hidup kami berbuah-buah, semakin lebat di dalam Tuhan. Malam ini, ya Tuhan, kami kembali akan beristirahat. Berkati dan lindungi kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Berkati dan lindungi keluarga kami, sanak saudara, teman-teman dan sahabat kami. Berkati lindungi kami semua, ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.